Oke. Sekarang ada pertanyaan saya nih, ke Abi nih. Setelah Abi sekian lama berada di Amerika, Abi, ya, setelah Abi sekian lama berada di Amerika, kira-kira ada rencana balik ke Indonesia nggak, Bi? Iya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Jadi di sana lagu Indonesia itu hanya tepat diucapkan oleh Saifuddin Ibrahim karena di sanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Dan kalau ini dinyanyikan di Indonesia, di sanalah, itu lagu ngawur. Yang benar adalah nyanyi ini. Sikap saya sebagai seorang penginjil, ya kembali ke Indonesia. Apapun alasannya. Tetapi syaratnya tangkap somat. Orang-orang yang menghina, dan pemerintah harus mempunyai undang-undang yang baik. DPR harus tidak boleh membuat undang-undang hanya untuk menyusahkan, membuat derita minoritas. Jadi ini namanya politik belah bambu. Yang satu diinjak, yang satu diangkat. Ataupun politik adu ayam, yang satu dipegang, yang satu dilepas. Ya kalah yang dilepas. Ya, kita terlepas dari hukum, kita terlepas, pokoknya dibuat sedemikian rupa. Dan otak yang dilakukan oleh tokoh-tokoh muslim ini, yaitu seperti di kehakiman, di pengadilan, semuanya itu tidak ada yang menguntungkan minoritas. Zaman teknologi YouTube ini telah membongkar kepalsuan mereka kepada minoritas selama ini. Dan itu terjadi dari satu negara ke negara yang lain. Undang-undang pasal penistaan agama itu sampai sekarang, misalnya Pakistan, kemudian Afghanistan, itu adalah negara-negara yang menggunakan pasal karet itu, yang sudah tidak pantas lagi diberlakukan bagi zaman maju di masa depan. Sehingga siapapun yang menjadi presiden Indonesia nanti, kalau nggak diubah ini pasal-pasal dan undang-undang begitu, tidak akan ada damai bagi bangsa Indonesia. Apalagi sekarang ini yang mereka serang ini adalah orang Papua, orang Maluku, NTT, orang Manado, kemudian Nias, Mentawai, suku-suku kecil itu, terutama yang cinta kepada yang beragama Kristen, itu akan dimusuhi oleh pemerintah mayoritas. Nah, saya tidak mau begitu. Bahkan saya mendukung Papua merdeka kalau pemerintah Indonesia, kalau TNI itu tetap menghancurkan suku yang ada di Papua sana. Lalu pemerintah pusat itu mengirim terus orang-orang ke Papua itu untuk hidup di sana. Sementara harta kekayaan Papua yang berlimpah begitu saja, mereka sangat memeras. Oke. Bi. Jadi itu. Iya. Oke, Bi. Terima kasih, Bu. Kita lanjutkan lagi berikut ya, Bu ya. Tuhan Yesus memberkati.